Wajib, pria berusia 50 tahun, warga desa Kertosono Trenggalek sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Ia dan istrinya sudah terbiasa mengamalkan ibadah sunnah itu. Selain Wajib dan istrinya, ada anak laki-laki mereka yang bernama Vera Setiadi juga ikut sahur. Karenanya, istri Wajib sudah bangun sejak dini hari untuk memasak makanan sahur. Pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, mereka bangun untuk sahur. Saat sedang menyantap makanan sahur, Vera marah kepada ibunya. Vera bilang jika makanannya asin semua. Mendengar itu, Wajib dan istrinya merasa heran lantaran makanan sahur mereka tidak terasa asin. Ibunya sempat mengatakan jika makanan mereka terasa biasa saja. Tapi, bagi Vera, semua masakan ibunya asin. Wajib berusaha meyakinkan Vera jika masakan ibunya tidak asin sama sekali. Mendengar itu, Vera malah mengamuk. Ia bahkan bicara dengan nada tinggi pada ibunya. Wajib masih berusaha menenangkan Vera. Tapi rupanya, Vera bukan hanya merasa jika makanan ibunya terasa asin saja. Vera ternyata menuduh jika ibunya sudah memberi racun di makanan miliknya. Mendengar itu, Wajib dan istrinya tentunya kaget. Tapi mereka masih berusaha menenangkan anak laki-laki mereka itu dengan mengatakan tidak ada racun di makanan miliknya. Lantaran sikap Vera itu, suasana sahur hari itu terasa tegang. Vera yang tak terima lantas pergi keluar. Vera kemudian mondar-mandir di depan rumah, bahkan sambil mengomel-ngomel. Dari halaman rumah, Vera berteriak memanggil kerabatnya, tapi yang ia panggil tak keluar rumah. Di depan halaman rumah, Vera mondar-mandir dan gelisah. Teriakan Vera pastilah didengar tetangga lainnya. Lantaran kerabat yang ia panggil tak juga datang, Vera mengamuk. Ia juga terus-terusan mengomel-ngomel dan mondar-mandir gelisah. Tak lama, ia masuk ke dalam rumah. Kali ini, Vera sudah memegang sajam dan palu di tangannya. Di dalam rumah, Vera terus-terusan mondar-mandir sambil mengomel-ngomel. Melihat anaknya bertingkah seperti itu, Wajib berjalan ke arah Vera. Melihat ayahnya datang, Vera lantas memukul ayahnya. Wajib lantas berusaha kabur keluar rumah. Vera kemudian mengejar ayah kandungnya itu. Bahkan Vera menyerang ayahnya dengan sajam yang ada di tangannya. Sementara itu ibu Vera histeris. Warga pun berdatangan, bahkan ada yang berusaha melerai. Tapi warga tersebut malah dipukul oleh Vera. Karenanya warga tak ada yang berani mendekat. Wajib sudah tersungkur di tanah. Bukannya iba, Vera malah kembali menyerang ayahnya. Setelah ayahnya diam, tak bergerak, Vera kemudian masuk ke dalam rumah. Warga yang melihat kondisi Wajib berusaha untuk menyelamatkan Wajib. Namun, karena banyaknya darah yang keluar, nyawa Wajib pun tak dapat ditolong. Warga kemudian menghubungi Polsek Trenggalek. 2 jam setelah kejadian, polisi barulah datang. Sementara itu, Vera ternyata bersembunyi di dalam rumah. Bersama koramil setempat, setelah berbagai drama yang terjadi di sana, polisi pada akhirnya berhasil mengamankan Vera. Pemuda itu berhasil diseret keluar. Dari TKP polisi juga berhasil menyita alat bukti, antara lain sajam dan palu. Guna proses penyidikan, polisi meminta keterangan dari pihak keluarga. Dari sinilah diketahui jika Vera pernah mengidap gangguan mental dan sempat dirawat di Rumah Sakit Dr. Sudomo Trenggalek. Vera juga ternyata mengidap epilepsi. Lantaran hal tersebut, Vera akan diperiksa terlebih dahulu kondisi kejiwaannya. Hal itu bertujuan untuk memastikan apakah Vera saat melakukan pembunuhan ayahnya dalam kondisi sadar atau tidak. Vera lantas dititipkan di Rumah Sakit Dr. Sudomo Trenggalek untuk mendapatkan observasi dan pemeriksaan kejiwaan.
Di sana, selama 14 hari, Vera sendirian ditempatkan di sebuah kamar. Setelah memastikan kondisi kejiwaan Vera stabil, barulah Vera dimintai keterangan. Menurut pengakuan Vera, ia tega membunuh ayah kandungnya itu lantaran rasa sakit hati. Vera merasa jika ia sudah dikucilkan di keluarganya. Vera lantas dimasukkan ke kamar sel Polres Trenggalek. Karena kondisi Vera itu, ia pun ditempatkan sendirian di ruangan khusus. Baru 1 hari, esok subuhnya, sehabis sholat subuh, Vera lantas terjatuh. Melihat kondisi Vera, petugas jaga menanyai apa yang terjadi. Kepada petugas, Vera mengaku jika ia sakit kepala. Kepalanya diakuinya sangat sakit bahkan tak tertahankan. Petugas yang ada di sana kemudian membawa Vera ke ICU Rumah Sakit Dr. Sudomo. Namun beberapa jam kemudian, Vera malah meninggal dunia. Untuk memastikan apa yang sudah terjadi, polisi lantas melakukan visum di area luar. Dari hasil visum, tak ditemukan sama sekali adanya kekerasan pemukulan. Namun, keluarga menolak melakukan otopsi. Keluarga sudah ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Jasad Vera lantas dimakamkan di Desa Kertosono, Trenggalek. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.